Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dari Forum News Network. Pilkada serentak yang akan berlangsung tanggal 27 November 2024 ini tinggal 2 hari lagi ya, dan sekarang ini sudah memasuki masa tenang. Ini meskipun kelihatannya para kandidat seolah-olah tenang, begitu juga tim suksesnya, tapi sesungguhnya situasinya tidak seperti setenang yang di permukaan. Apalagi kalau kita mengamati kubu dari pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Empat kali terjadi kepanikan, sementara kubunya Pramono dan Rano ini kelihatannya relatif lebih lebih tenang nih. Setidaknya terlihat karena Pramono dan Anies Baswedan itu malam kemarin itu justru malah nonton film bersama ya. Jadi itu di film itu di Pondok Indah dan dimuat di akun Instagram dari Anies Baswedan momen-momen ketika mereka nonton bersama keluarganya itu. Mengapa saya menyebut terjadi kepanikan di kubu Ridwan Kamil dan Suswono itu setidaknya terlihat dari manuver-manuver yang dilakukan oleh kubu dari Ridwan Kamil Suswono. Mereka membuat selebaran-selebaran yang mencoba mendiskreditkan pasangan Pramono Rano dan ada lagi kaitannya dengan Anies Baswedan ini ya. Dan itu juga bahkan disampaikan langsung oleh salah satu juru kampanye ini ya disebutnya ya, yakni Menteri Perumahan Marwarar Sirait yang ketika dia menghadiri rilis indikator politik tentang hasil survei di Pilkada Jakarta itu dia menyatakan bahwa banyak sekali pemilih non-Muslim itu yang tadinya memilih Pramono Rano itu kemudian pindah ke Ridwan Kamil dan Suswono karena Anies Baswedan mendukung pasangan ini. Dan inilah kemudian yang banyak dikecam karena ini dianggap itu merupakan memainkan politik identitas. Ini sebenarnya padahal selama ini yang sering disebut-sebut mainkan politik identitas itu adalah Anies Baswedan. Tapi ternyata Marwarar Sirait ini politisi PDIP yang sekarang menyeberang ke Jokowi dan berlabuh di Gerindra itu malah memainkan isu itu. Bahkan tidak hanya itu, kan Marwarar yang sebelumnya menyebut juga bahwa hadirnya Anies di kubu Pramono Rano ini seperti membangunkan macan tidur. Dan macan tidur yang dimaksud itu adalah Jokowi dan Prabowo. Memang Jokowi kemudian kan turun di Jakarta ini ya. Walaupun tidak ikut berkampanye, tapi dia melakukan konsolidasi dengan relawan Ridwan Kamil dan Suswono dan mendorong agar para relawannya itu all out untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, satu lagi yang juga bikin kemudian banyak orang kaget-kaget itu adalah ketika kemudian Marwara dalam kampanyenya sebagai jurkam, dia menyatakan kuat mana antara PDIP dengan Anies, dengan Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh Prabowo dan Jokowi. Jadi ini oleh arah diadu-adu ini para tokoh ini. Nah, yang juga sangat mengejutkan itu adalah hari ini saya mendapat selebaran dan saya melihat juga di media sosial itu banyak sekali berseliweran adalah surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto. Ini yang mengatasnamakan dia sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang mengendorse pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini suratnya ditujukan kepada rakyat Jakarta, warga Jakarta agar memilih pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Saya tadinya nggak percaya masa iya sih Pak Prabowo satu ini kan di masa tenang, mengapa kok masih membuat surat edaran semacam itu kan bisa dianggap sebagai pelanggaran. Yang kedua kan sebagai presiden, Prabowo itu kan sebelumnya menyatakan bahwa dia tidak akan cawe-cawe. Meskipun ketika muncul video, ya ini ketika dia muncul mengendorse Lutfi dan Tajudin di Jawa Tengah, saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa itu dilakukan Pak Prabowo dengan kesadaran sendiri gitulah, dengan keinginan sendiri karena sangat terlihat wajah Pak Prabowo waktu itu tidak happy dan sebelakangan seperti juga hasil penelusuran dari Bawaslu itu dinyatakan video itu dibuat di rumahnya Pak Jokowi di Solo setelah Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi ini pada tanggal 3 November lalu. Jadi berarti ini ada cawe-cawenya Pak Jokowi gitu. Saya juga berpikir semacam itu. Nggak mungkinlah Pak Prabowo, orang yang kita kenal sebagai kesatria, yang kalau dia ngomong iya, iya, kalau tidak, tidak, tidak esok deli sore tempe berubah-ubah gitu. Kemudian tiba-tiba mengkhianati pernyataan atau mengingkari pernyataannya sendiri. Karena pada tanggal 26 Agustus lalu ketika hadir dalam penutupan Kongres Partai Amanat Nasional kan Pak Prabowo menyatakan bahwa dia tidak akan cawe-cawe dalam soal pilkada dan katanya itu diserahkan semuanya saja kepada junior-junior. Menurut dia tidak masalah lah itu partai apa berkoalisi dengan apa, tidak harus koalisi Indonesia Maju Plus itu berkoalisi sama koalisi Indonesia Maju Plus itu
Kira-kira begitu pernyataan Pak Prabowo. Kok tiba-tiba muncul endorsement kepada Pak Lutfi dan Tad Yassin. Saya masih tetap positive thinking bahwa ya itu karena keterpaksaan, itu karena di bawah tekanan atau permintaan dari Pak Jokowi. Apalagi kan kemudian ada juga pernyataan dari Menko Polkam Jenderal Budi Gunawan yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu sengaja pergi ke luar negeri selama hampir 3 pekan, ya, 2 pekan lebih, tepatnya itu 17 hari dengan perjalanan, antara lain ya untuk menghindari jangan sampai disebut cawe-cawe. Memang Pak Prabowo kan pergi meninggalkan tanah air itu sejak tanggal 8 dan kembali itu tanggal 24 dan itu sudah memasuki hari tenang ya. Kemarin Pak Prabowo itu kembali mendarat di Bandara Halim dan disambut oleh Menteri Pertahanan dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kalau begitu, kapan ini surat dibuat? Karena suratnya ini sama sekali tidak ada tanggalnya. Saya semula ragu-ragu, apakah ini betul surat ini ditulis oleh Pak Prabowo? Karena saya coba cari Instagramnya di media sosialnya Pak Prabowo, tidak diunggah ini surat ini. Tapi surat ini diunggah, ini ada media yang menulisnya bahwa ini diunggah di akun media sosialnya Arif Rashid. Arif Rashid ini pada waktu Pilpres yang lalu menjadi komandan tim Fanta dari tim ses Prabowo Gibran. Jadi dia nggak mungkin juga kalau dia mengunggah surat ini yang kemudian surat ini adalah hoax misalnya begitu. Seperti apa suratnya sih? Kenapa kemudian kita harus terpaksa harus mengernyitkan kening dan saya kira banyak yang mempersoalkan. Ya suratnya ini memang berupa surat dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono dan ini bisa dianggap sebagai sebuah kampanye. Suratnya ini ditulis di atas kertas kop surat pribadi karena ini bintang 4 Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Dan tulisannya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya hormati, pada hari Rabu 27 November 2024 ini, kesempatan rakyat Jakarta memilih pemimpin yang baik. Pilihan saudara sekalian insya Allah tidak hanya untuk Jakarta yang kita cintai, tetapi juga untuk masa depan bangsa Indonesia. Saudaraku, Anda adalah ujung tombak bangsa dan negara sekarang. Apa yang terjadi di Jakarta akan mempengaruhi seluruh Indonesia. Saya yakin bahwa saudara kita pasangan Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Haji Suswono dalam kurung Ridho ini di bold warna hitam adalah dua putra Indonesia yang terbaik. Mereka punya rekam jejak dalam kehidupan mereka yang begitu gemilang, yang sudah menunjukkan dan menghasilkan karya-karya dan pemikiran-pemikiran besar untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya Haji Prabowo Subianto selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengimbau, menganjurkan, dan memohon kepada saudaraku yang kuhormati dan kubanggakan untuk menggunakan kekuasaan, kedaulatan yang ada di tanganmu, bantulah negaramu, bantulah bangsamu, gunakan hak pilihmu untuk memenangkan pasangan nomor 1, HM Ridwan Kamil Hasuswono Ridho sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 5 tahun mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ditandatangani, kemudian ada tulisannya bahwa Jenderal TNI Purnawirawan H. Prabowo Subianto. Kalau saya lihat ini memang surat pribadi ya, surat dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan kemudian di situ juga ini tidak ada tanggalnya. Ini yang menarik ini ya. Saya kira ini karena berkaitan dengan sekarang ini kan sudah masuki masa tenang. Kalau surat itu baru dibuat kan ini bisa jadinya pelanggaran pemilu karena kan tidak boleh lagi di hari-hari tenang ini membuat dukungan-dukungan semacam itu atau semacam kampanye. Pak Prabowo kan kembali kemarin tanggal 24. Jadi dipastikan tidak mungkin lagi Pak Prabowo itu mengendorse membuat kampanye semacam itu. Jadi apa dong namanya ini ya? Walaupun kemudian tetap menyatakan bahwa itu atas nama ketua umum bukan atas presiden, tapi kan tetap saja ini diskusinya sama dengan ketika kemarin itu Bawaslu menyatakan bahwa video unggahan terhadap dukungan Pak Prabowo terhadap Lutfi dan Tad Yassin itu bukan merupakan pelanggaran karena itu dibuat pada hari libur ketika Pak Prabowo membuatnya itu kan hari Ahad tanggal 3 November dan kemudian dipublikasikannya itu kan tanggal 9 di akun media sosialnya Ahmad Lutfi dan itu masih dalam masa kampanye jadi tidak ada yang dilanggar. Walaupun nyatakan tidak ada dilanggar kan orang banyak bertanya-tanya, memang kalau presiden itu ada liburnya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa pada negara ini dan kemudian presidennya libur? Ya itu soal debatable, tapi lebih pada soal etika sesungguhnya begitu. Kalau kemudian sekarang Pak Prabowo dalam tanda petik harus membuat surat semacam itu, ya kita bisa menangkap ada semacam kepanikan di kubu
Ridwan Kamil karena mengingat ya tanda-tandanya sangat berat ini pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk menangkan pilkada di Jakarta. Dari hasil survei berbagai lembaga survei itu menunjukkan bahwa dia sudah disalib, sudah ditinggalkan oleh pasangan Pramono Rano. Belum lagi ditambah dengan hadirnya Anies Baswedan. Karena dari hasil survei juga menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu endorsement powernya, dukungannya itu terbesar di Jakarta. Dia lebih besar dibandingkan Jokowi maupun Prabowo. Sampai 40% gitu kalau tidak salah disebutkan seperti itu yang mendukung Anies di Jakarta ini. Dan kalau kemudian ini Anies berhasil melakukan konsolidasi para pendukungnya yang tadinya mau gercos, gerakan coblos semua, dan kemudian akhirnya mereka nggak usah semualah gitu ya, sebagian besar mengalihkan dukungannya kepada pasangan Pramono Rano, ya ini bakal menang telak ini pasangan Pramono Rano gitu ya. Makanya kemudian mereka kelihatan lebih tenang pasangan ini, mereka santai, bisa nonton bareng gitu ya. Kalau kita lihat foto-fotonya, ini banyak foto nih yang diunggah di akun media sosialnya Anies, tidak terlihat beban ini ya. Anies bersama dengan keluarganya, kemudian Pramono juga bersama keluarganya, mereka nonton film. Ini juga viral di media sosial. Saya tahu ini juga sebenarnya semacam strategi kampanye di hari tenang, tapi kan nggak ada atribut, nggak ada apa-apa ya, nggak ada imbauan untuk mencoblos, jadi ya nggak bisa disebut ada pelanggaran. Soal dukungan ini, beberapa hari yang lalu kan kita juga dikejutkan karena ada video yang beredar, video dari calon gubernur Banten, yakni Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni, yang maju pada pilkada kali ini berpasangan dengan politisi PKS Dimyati Natakusuma. Ini berhadapannya dengan Airin dan Ketua DPD PDIP Banten. Dan kelihatannya juga surveinya ini pasangan Airin yang memimpin gitu. Karena itulah kemudian muncul video mengendorse Andra Soni ini. Kita nggak tahu kapan dibuatnya, tapi ini berarti ya polanya sama dong. Seperti yang terjadi pada Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Saya kira kita nggak sulit sekarang untuk menyatakan bahwa Pak Prabowo nggak sama dengan Pak Jokowi gitu. Beda kalau Pak Jokowi tentu cawe-cawe, Pak Prabowo tidak. Tapi dalam kasus Jakarta dan Banten dengan munculnya surat dan adanya video dukungan dari Pak Prabowo, ya itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo sama saja dengan Pak Jokowi atau ketularan gitu ya karena bergaul dengan Pak Jokowi. Oke, tapi saya kira terserah kembali pada penilaian publik karena kalau menurut Bawaslu kan itu bukan pelanggaran. Tapi publik juga sudah melihat bahwa ini ada standar yang sebenarnya publik harapkan harusnya Pak Prabowo itu berbeda dengan Pak Jokowi. Dan orang percaya kok sebenarnya Pak Prabowo itu memang berbeda dengan Pak Jokowi. Hanya karena taktik saja kemudian dia bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi kalau terus-menerus seperti ini melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kita mesti mau ngomong apa lagi? Gimana mau membelain lagi Pak Prabowo? Satu hal yang jelas bahwa dengan munculnya surat Pak Prabowo itu semakin mengkonfirmasi memang terjadi kepanikan di kubu Ridwan Kamil dan Suswono dan kemudian berbagai macam cara ditempuh. Nah, sayangnya ini kelihatannya koordinasi di Koalisi Indonesia Maju Plus ini kurang bagus. Karena kalau di satu sisi kemarin itu Marwar Sirait menyatakan bahwa pemilih non-Muslim itu meninggalkan pasangan